Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai kepala keluarga, cobalah kita renungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita sebagai orang tua harus memelihara anak kita agar anak kita terhindar dari perbuatan yang bisa memasukkannya ke dalam neraka. Dan kita sebagai kepala keluarga bisa menjaga diri kita dan istri kita dan anak kita dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah sehingga membuat kita masuk surga. Sehingga bisa membuat kita masuk neraka. Lalu salah satu caranya adalah kita berikan contoh yang baik kepada anak dan kepada istri agar mereka bisa mencontoh perbuatan baik kita dan kita ajarkan mereka tentang ajaran agama Islam. Apalagi anak kita. Kita ajarkan anak kita ajaran agama sejak anak kita kecil, sehingga besarnya sudah terbiasa menjalankan ajaran agama Islam. Adapun jika kita tidak mampu, maka kita bisa memasukkannya ke pondok-pondok pesantren jika kita mempunyai biaya. Dan jika kita tidak punya biaya, maka masukkanlah ke pondok pesantren yang gratis. Sebab zaman sekarang banyak pondok pesantren yang gratis. Lalu kita sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga, hendaklah merenungi hadis ini. Ada hadis yang artinya bahwa Rasulullah pernah mengutus petugas di suatu pagi hari Asyura ke perkampungan kaum Ansor yang berada di sekitar Madinah untuk mengumumkan siapa yang berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, dan siapa yang tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa di sisa hari itu. Semenjak itu, kami berpuasa di hari Asyura, dan kami ajak pula anak-anak kami untuk berpuasa. Dengan izin Allah, kami pergi ke masjid dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Apabila ada yang menangis ingin makan, kami berikan mainan itu hingga waktu berbuka tiba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, dan ini redaksi dari beliau. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua bijaklah untuk mengajarkan anak ibadah sejak kecil. Kita biasakan anak kita sejak kecil untuk melakukan sholat,
kita ajak anak kita ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar, dan lain-lain. Agar ketika besarnya anak kita terbiasa untuk sholat. Begitupun dengan puasa. Kita sebagai umat Islam, jika sudah memenuhi syaratnya, maka wajib puasa bulan Ramadan. Maka ajarilah anak kita berpuasa sejak kecil, agar ketika besarnya dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Nah, dan luar biasanya di hadis ini adalah diajarkan teknik kepada kita orang tua, cara bagaimana agar anak itu bisa melupakan rasa laparnya, yaitu dengan memberikan dia mainan agar dia lupa waktu. Nah, jadi ketika kita mengajarkan anak kita puasa, maka kita berikan dia PS, atau kasih dia HP, atau kasih mainan, atau kasih buku, agar dia itu melupakan rasa laparnya. Sebab dia sibuk dengan permainannya. Nah, ini salah satu teknik yang diajarkan. Dan dari sini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua harus mendukung anak-anak kita untuk beribadah, agar mereka mencintai ibadahnya dan bisa beribadah tanpa terpaksa. Kita dukung anak kita. Nah, dan kita biasakan anak kita untuk beribadah sejak kecil. Dan kita sebagai orang tua, ada salah satu cara agar anak kita mau beribadah, yaitu dengan memberi mereka hadiah. Seperti jika kamu bisa puasa 1 hari penuh, maka aku berikan uang 10.000. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Dan juga dari hadis ini kita ketahui bahwasanya orang tua itu berperan penting dalam ibadah anak-anak kita. Dan dari sini kita ketahui bahwa salah satu cara agar anak kita mau beribadah adalah dengan memberikan dia hadiah seperti mainan dan lain sebagainya. Nah, sampai sini semoga kita bisa menjalankan ajaran Al-Quran, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan semoga kita bisa menjalankan ajaran hadis Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan cara membiasakan anak kita sejak kecil untuk beribadah, dan kita berikan dia hadiah ketika dia bisa melakukannya, agar dia termotivasi untuk beribadah. Sampai di sini semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.